Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Dan ini pembacaan untuk Twin Flames Divine Masculine, lanjutan dari pembacaan aku sebelumnya, yaitu untuk Divine Feminine. Oke, jadi kalau kamu belum tonton silahkan tonton aja, karena mungkin ada sambungan dari apa yang aku bilang. Dan kedua, aku mengingat ya sambil aku nyiapin kartunya, ada yang tanya, Kak, apa perbedaan pembacaan Divine Feminine dan Divine Masculine? Oke, sepertinya kamu sangat belum tahu tentang apa Twin Flames itu apa. Jadi lebih baik untuk kamu cari tahu dulu Twin Flames itu apa sebelum kamu tanya Divine Masculine dan Divine Feminine pembacaannya apa yang membedakan. Oke, karena nggak mungkin aku jelasin lagi dari awal di sini, nanti pembacaannya bakal lama banget ya. Kamu bisa cek aja di playlistnya aku di Twin Flames, itu banyak video aku buat udah setahun yang lalu ya. Aku udah mulai pembacaannya lagi. Aku sempat istirahat sebelumnya karena aku ada di masa yang gimana ya, aku udah ngerasain energi yang kayak aku udah ngelapasin terms atau label Twin Flames itu. Jadi karena aku ngelepasin itu, jadi aku nggak ada kayak keinginan untuk buat pembacaannya untuk sementara waktu. Namun aku nggak berpikir untuk buat lagi sebenarnya. Namun setelah itu aku udah rapat rasa untuk buat lagi, bukan karena aku ngerasa ini udah pasti akunya di perjalanan Twin Flame. No, aku pengen membantu kan, dan aku menyadari pembelajaran terbesar yang aku dapatkan adalah saat aku mempelajari perjalanan Twin Flames itu. So, aku ingin membantu kalian ya. Di sini juga akhirnya kita bisa belajar sama-sama ya. Hey, untuk Divine Masculine di Juli 2022, general readingnya kamu. Oke, kalau kamu dengar bunyi ngorok-ngorok itu Sarah ya, dia tidur di situ. Itu kiri kanan aja, entah kiri meja, kanan meja, atau makan di mejanya dia tidur. Suka-suka dia. Oke, untuk Divine Masculine, wala labu datang ya tiba-tiba. Nah, dia udah lihat kartunya dan diberi iya siap. Okay. Ada what risk can I take today? Misi Ibu Labu. Ibu Labu ini lagi hamil besar loh. Jadi bagi kalian yang sering nanyain Labu, ya doakan semoga dia baik-baik aja nanti melahirkannya. Beneran loh, karena dia pernah melahirkan kemarin menyakitkan ya, sampai dia kurang darah, sampai aku bawa ke tanteku yang dokter hewan itu. Okay, how can I be more kind to myself and offer more grace in this very moment? Okay, am I in my head or in my heart? Okay, ini bagus banget deh. Jadi saat ini untuk Divine Masculine ya, karena yang nonton udah pasti Divine Feminine ya. Karena kalau Divine Masculine dia nggak akan begitu percaya dengan term sini ya, karena dia nggak akan percaya tentang cinta dan kasih sayang yang kok nggak harus memiliki ya. Bukannya cinta itu harus berusaha menjaga, melindungi sih. Jadi bakal fasenya gitu. Kalau Divine Feminine dia akan masuk ke masa justru ada pelepasan, penerimaan, dan kematian ego. Hey, atau yang sering juga disebut Dark Night of the Soul ya. Jadi di sini Divine Masculine dia berada di masa yang dia pengen merasakan atau belajar apa yang ada di hati dia dan apa yang ada di kepala dia. Mungkin dia ada ngerasa hati dia bilang apa, kepala dia bilang apa, sering banget bertabrakan, dan dia pengen banget sebenarnya untuk tahu atau belajar gimana caranya untuk kepala dan hati aku itu bisa satu suara, dan jiwa aku bisa kayak tahu harus gimana gitu, enggak lagi ada rasa ragu-ragu dalam diri ya. Kenapa kok kayaknya apa yang dalam diri aku itu enggak satu suara? Inilah yang kita sebut stres ya, atau
berujung akhirnya depresi, dimana ada energi yang sebenarnya stres, depresi ya, itu sebenarnya bentuk kayak kita mau ngelakuin apa, tapi yang kita lakuin apa, yang kita rasakan apa, tapi kita nggak, seperti aku bilang tadi, nggak satu suara dalam diri kita, dan kita melakukan hal yang justru kebalikannya, dan ujung-ujungnya buat stres dan kita nggak menerima sih. Jadi memang stres itu adalah ketidakterimaan kita terhadap apa yang udah terjadi, yang akan terjadi, dan di mana kepala, hati kita dan jiwa kita nggak satu suara. Itu sudah pasti kayak gitu ya. What else could this mean? Jadi di masa dia benar-benar mencoba untuk belajar dan mengerti gitu, apa sih hubungan kalian selama ini, do I believe, am I worthy ya. Dan where I'm called to use my voice right now, am I clear on what my soul really wants? Sih, seperti yang aku bilang tadi, apakah aku benar-benar yakin nih, pertanyaan semesta ke kamu benar-benar yakin apakah yang ini, yang terjadi saat ini benar-benar hati kamu mau, jiwa kamu mau, atau hanya sekedar kepala kamu atau hati kamu mau? Karena hati akan berada dalam dua sisi, yaitu egoisme yang baik dan egoisme yang buruk. Itu sudah pasti. Apakah ini mengarah ke egoisme yang buruk atau ke yang baik? Dan kalau dia egoisme yang baik yang seperti apa? Gitu, perlu juga kita evaluasi lagi kan. Jadi di sini ngasih lihat banget ya, divine masculine nggak mau sekali ngambil risiko, dimana dia nggak mau ngerasakan sakit dan kecewa. Itulah kenapa dia ninggalin divine feminine secara tidak jelas, menggantung di hubungan kalian, karena memang dia nggak tahu harus gimana dalam hidupnya dia, dan dia nggak pernah ngerasa berarti dan merasa layak gitu. Namun saat divine feminine selalu ada untuk dia dan menunggu dia ngerasa dia layak, berharga, bahkan layak untuk dapatkan orang yang lebih daripada divine divine feminine itu sendiri. Itulah membuat dia agak sok-sokan untuk akhirnya membuka hati sana sini. Dia jalan dengan siapapun, dia berhubungan dengan siapapun ya, sesuka hati dia ya. Ibaratnya kata adekku, ghosting gitu ya, atau dia ya apa ya, bukan ghosting, apalagi itu kayak menggantungkan hubungan gak jelas gitu akhirnya ya, karena gak mau ngambil risiko. Dia mencari kesenangan sesaat ya, untuk gak ngerasa sakit dan gak ngerasa kecewa. Dan akhirnya sekarang ya, divine masculine mengerti sedikit banyaknya ya apa yang terjadi sebenarnya. Itu karena dianya sendiri yang gak yakin terhadap diri dia sendiri sih, gak ada komitmen di dalam diri dia sendiri. Kita lihat perasaan divine masculine ke kamu, divine feminine ya. Ada I want to be more than friends sih. Jika dia hadir dalam hidup kamu, kembali lagi, dia nggak mau jadi teman kamu, dia mau kembali lagi bersama kamu. Walaupun awalnya dia ngerasa dia pengen ngasih lihat kamu dia pengen jadi teman aja gitu, padahal enggak. Dia membohongi kamu dan membohongi diri dia sendiri. I feel you even though we are apart. Jadi kartu ini sama dua tadi, ini dengan divine feminine tadi pembacaannya ya, kalau kalian udah nonton, dimana energinya ya, dia merasakan kehadiran kamu di dalam dirinya dia. I couldn't let you get close to me sih. Dia nggak bisa untuk membiarkan kamu dekat dengan dia, kan dekat dengan kamu. Dia ngerasa seperti ditelanjangi. Telanjangi yang aku maksud di sini adalah dia benar-benar harus vulnerable, dia harus benar-benar surrender, dan dia harus benar-benar ngasih lihat kesakitan, kekecewaan, egoismenya semua terhadap diri kamu, dan kamu tahu akan itu semua. So itu yang dia nggak sukai saat dia dekat dengan kamu. Dia ngerasa nggak punya pertahanan, nggak punya tameng. Ibaratnya dia takut sama kamu sih, untuk nggak terlihat dia takut, terlihat dia
segan sama kamu. Itulah kenapa dia nggak mau untuk kamu dekat dengan dia. Dia menjauh. I look for you everywhere. Dan setelah kamu menjauh dan dia juga menjauh, setelah dia menjauh dan kamu juga akhirnya menjauh, baru dia sibuk untuk nyari kamu. Wow, I'm afraid to contact you. See, dia takut banget untuk menghubungi kamu di sini. I know exactly what I was doing. Kok kayaknya kartunya sama banget di sini ya, padahal udah aku shuffle loh. Kayaknya tuh ya. See, I remember every detail of that day. See, dia di masa nostalgia di sini ya. Dia benar-benar mengingat masa kalian bersama. Dia ngerasa dia bohong kalau dia nggak benar-benar ngakui dia sayang sama kamu. Real, ini sayang banget, memang cinta banget sama kamu. Dia mengingat kenangan kalian bersama. Dia pengen mencari itu lagi, pengen ngerasakan itu lagi, namun dia nggak tahu caranya gimana. Menghubungi kamu sama aja seperti aku bilang tadi, ujung-ujungnya hanya akan membawa kesakitan bagi dia. Jadi dia masih tertrigger ya. So dia memang tahu apa yang dia lakukan saat ini hanya untuk sekedar buang sakit hati dan kecewa. Namun jika ditanya siapa yang dia mau dan siapa yang dia pilih, ya kamu. Itu cuman dia nggak bisa menerima jika kamu menemukan orang lain, karena dia tahu orang lain itu bisa lebih daripada dia, jauh daripada dia ya. So dia berusaha untuk kuat karena, dan akhirnya dia merasa, dia yakin kamu akan kembali sama dia. Dia ingat kenangan kalian bersama di sini. Dia mencoba hidup dalam kenangan itu ya. Di dalam hati yang terdalam dia ngerasa kamu masih milik dia dan dia masih milik kamu ya. Untuk sekedar ya nggak ngerasakan sakit, nggak ngerasakan kecewa ya. Dia flirting sana sini, flirtatious ya, teasing sana sini. Flirtatious itu menggoda, ya main-main dengan perempuan sana sini, hanya sekedar untuk buat dia lupa akan kamu. Namun saat dia kembali ke tempat dia berada, ibaratnya ke rumah dia, orang yang dia ingat hanyalah kamu. Banyak foto kamu disimpan masih di handphonenya dia. Dia sembunyikan itu semua, foto-foto manisnya kamu ya. Dia sangat merindukan kamu. Namun dia tahu, dia mulai sadar ini semua juga kesalahannya dia. Dia membiarkan keadaan chaos ini terus-terusan hadir. Dia nggak memberikan kepastian ke kamu. So wajar sebenarnya dia ngerasa kalau kamu lelah, capek, dan meninggalkan dia dan memilih orang lain misalnya ya. Dan dia ngerasa sepertinya kamu memilih yang lain, memilih energi yang lain. Seperti aku bilang, dua kepala dia dan hati dia berbicara dalam dia. Hati dia bilang dia sayang banget, dia ingin berusaha, dan dia ingin hadir lagi dalam hidup kamu. Namun kepala dia selalu bilang nggak usah, bla 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 bla. Dia udah ada yang baru, kamu pasti ditolak, bla bla. Itu terus yang berkecamuk dalam dirinya dia. So akhirnya dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi untuk saat ini, waktu dekat aku ngelihat masih sulit untuk dia gitu. Namun aku ngelihat memang di akhir-akhir tahun ini bakal mulai lagi. Dia akan berusaha karena ketakutan dia akan makin mendalam ya. Kenapa? Karena aku ngeliat retrograde planet ya. Retrograde planet membantu dia banget karena memang Saturn ya sekarang udah retrograde, pasti akan membawa seseorang akan mundur lagi. Bukan berarti mundur ya, dia akan seperti evaluasi diri dia, menarik diri dia dan melihat apapun yang dilakukan. Dan akhir tahun ini kan Saturn bakal kembali lagi mengarah ke Aquarius. So saat Saturn
masuk ke Aquarius, benar-benar tempatnya, ibaratnya rumahnya gitu, akan membawa energi, dia akan mau melakukan sesuatu, ingin ada perubahan, gak mau stuck di energi yang sama. Dan ada juga beberapa planet yang bakal retrograde juga, aku lupa ya, nanti ini bakal membantu juga. Mercury retrograde juga biasanya membantu membawa orang dari masa lalu hadir gitu. Jadi bagi kalian yang memang udah ikhlas ya menerima semua hal, ini bagus ya, membantu dia lebih cepat hadir gitu. Jangan menunggu ya, karena semakin kau menunggu hanya akan membuat energinya makin lama. So maksudnya kamu itu hidup sebaik-baiknya aja dalam diri kamu. Maksudnya kau fokus dengan diri kamu, karir, keuangan, mau berpasangan ataupun tidak, dengan orang baru ataupun tidak, yang penting fokus dengan diri kamu sendiri ya. Dengan begitu jalannya semesta nggak lagi berat, karena kamu nggak menahan energinya dan kamu juga nggak menolak gitu. Kamu membuat semuanya mengalir apa adanya, seharusnya kemana tempat dia berada sih, bukannya itu ya jalan hidup yang terbaik? Bukankah itu yang memang kita harus jalani sebagai manusia biasa ya? Untuk kita harus paham, kita nggak bisa mengatur apapun, bahkan kata-kata yang kita keluarkan pun sebenarnya nggak bisa kita kontrol, karena kita akan mengatakan apa yang memang harus kita katakan, dan begitu juga apa yang terjadi memang harus sudah terjadi. So apa gunanya kalau kita menyesali dengan apa yang udah terjadi dan apa yang akan terjadi nanti? So lebih baik kita fokus dengan apa yang kita punya saat ini ya, karena dengan begitu there is no more regret, nggak ada lagi kata penyesalan dalam hidup, karena kamu fokusnya ya dengan diri sendiri, dengan hidup di masa sekarang ya. Dengan begitu apa yang hadir dari masa lalu tiba-tiba udah ada di depan mata kamu tanpa kamu sangka-sangka, karena kamu membuat diri kamu sibuk ya. Kamu membuat hadirnya cinta dan kasih sayang, jodoh untuk kamu, siapapun ini, mau twin flames kamu, soulmate-nya kamu, pilihan di tangan kamu, dia hadir tanpa kamu sangka-sangka. Kenapa ya? Karena kamu udah masuk ke masa yang spiritual, yaitu penerimaan. Nah, spiritual bukan hanya tentang melepaskan, namun juga melepaskan dan penerimaan dalam konteks yang seimbang untuk hidup kamu sendiri. Maksudnya kamu tahu di mana saatnya kamu harus melepaskan dan di mana saatnya kamu harus menerima. Namun fokusnya kamu ya tetap ke diri kamu sendiri. Ada cinta dan kasih sayang untuk dia, divine masculine, kamu berikan tanpa ada keinginan berlebih gitu ya. Dan misalnya ada cinta dan kasih sayang untuk orang lain, kamu berikan namun juga tidak berlebihan dan juga tidak menuntut. So kamu bakal tetap selalu ada di garis jalan hidup kamu. Jadi kamu gak akan melenceng. Walaupun melenceng ya kamu bisa kembali ke jalan yang seharusnya sih, dan akhirnya kamu bakal bisa memilih gitu. Dan di sini aku ngeliat juga divine masculine akhirnya juga akan memilih kamu, mau nggak mau. Walaupun misalnya kamu sudah berpasangan sekarang ya misalnya, ataupun belum, dia mau nggak mau aku ngeliat tahun ini dia akan tetap menuju kamu, kuat banget energinya, dan dia akan mencari kamu, mencari bagaimana cara untuk kembali sama kamu setelah dia menelan pil pahit keegoisannya dia ya, yang harus dirasakan setelah kamu benar-benar ngelepasin dia. Itulah menjadi obat bagi dia ya, karena seseorang gak akan pernah menghargai orang lain tanpa pernah ngerasa benar-benar orang itu hilang dalam hidupnya dia. Okay. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini ya. Kenapa aku tiba-tiba monyong? Sorry ya, aku tiba-tiba lost. Aku tuh bisa kayak gitu ya. Bagi kalian yang penonton lama pasti sering lihat aku tuh bukan melamun. No, aku bukan melamun, namun aku tenggelam dalam pemikirannya aku. Ini adalah tendensi bagi seseorang yang memang udah
orang yang sering meditasi ya, pasti kamu bakal tahu apa yang terjadi sama aku. Kamu ngerti itu karena hidup aku sudah ya bisa dibilang 60-70% itu meditasi. Maksudnya pemikiran aku udah masuk ke masa meditasi, jadi aku mudah untuk kayak bukan loss ya, aku bisa membedakan untuk nggak berpikir secara berlebihan. Aku bakal fokus ke diri aku sendiri, benar-benar masuk ke zen point gitu ya. So ya, itu bisa jadi pesan semesta untuk kamu ya yang menonton video ini ya. Kunci utamanya meditasi. Kamu bisa belajar apa itu meditasi, banyak cara, yoga atau apapun juga ya, ada yang sadhana atau apapun juga ya. Namun bagi aku sendiri ya, aku juga belajar meditasi itu bukanlah tempat dimana kita harus ada tempatnya gitu loh, maksudnya space, ada ruang harus kita bermeditasi. No, kadang kamu duduk diam juga bisa bermeditasi, karena meditasi yang diperlukan hanyalah diri kamu. Yes, diri kamu sendiri. Karena meditasi bukanlah menghilangkan pemikiran kamu, mengosongkan pikiran kamu, namun no, kamu bersatu dengan jiwa kamu. Itu udah ya, saat kamu sudah bisa bersatu dengan jiwa kamu ya, kamu bakal benar-benar bisa kontrol hidup kamu ya, dari dalam keluar. Okay? Find your sacred flow. Ini masanya untuk kamu menemukan aliran kamu tadi, seperti aku bilang, flowingnya kamu, untuk kamu nggak begitu keluar dari jalurnya kamu. So ya, hidup kamu bakal ya lebih baik ke depannya. Step ahead is all you need ya. Langkah yang perlu kamu lakukan hanyalah untuk selalu bergerak ya. Let your metamorphosis, masa yang memang akan berbeda daripada sebelumnya. The distraction of shiny things. Dan ada what do you really want, dan creator art. Jadi di sini ngasih lihat banget ya, apa yang terjadi ini apakah benar-benar kamu inginkan, apakah benar kamu mau, atau ini buah dari semua ketakutan kamu, kesakitan kamu. Ingat, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu bisa menjadi manifestasi loh. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kalau kita selalu fokus dengan sesuatu hal buruk, maka sesuatu hal buruk itu bisa menjadi nyata ya, bukan karena kita bisa melihat kenyataan. Bisa mungkin ya, bukan mungkin, maksudnya ya sebagian dari kita bisa ya, hanya aja kalau kita fokusnya ke situ, nanti kita nggak melihat kalau hal baik juga bisa terjadi, dan kamu juga bisa melihat kalau hal baik juga bisa kamu proyeksikan. Okay, so pikirkan baik-baik apa yang benar-benar kamu inginkan dan kamu harapkan. Okay, so that's it ya, I think that's all, karena sudah 23 menit lebih ya, untuk biar nggak terlalu panjang videonya, karena kalau terlalu panjang nanti juga editnya lama dan juga uploadnya juga lama. So ya, aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching, dan aku sepertinya bakal buat juga untuk yang awal dan akhir nanti ya, ditunggu aja. Bye bye, see you in the next video, awal dan akhir Juli maksudnya ya. See you in the next video. Jaga kesehatan.